Waduh, waduh, kira-kira habis berapa buat reuni ya? Tunggu, ada yang aneh. Kok rombongan pakai mobil elf ya? Apa reuninya satu desa tetanggaan ya? Takutnya nanti ditanya satu-satu, jawabnya mau ngapain? Gak tahu, jurusan apa nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kok rombongannya pakai elf, kendaraan yang biasa disewa-sewa begitu? Itu reuni Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, atau kondangan di desa tetangga? Tapi kalau kondangan di desa tetangga kok dikasih seragam? Kalau seragamnya batik semua, itu artinya sinoman. Ya, ada saja ini pemirsa. Semakin banyak Jokowi berulah, Mukidi berulah, teman-temannya berulah, semakin gampang para netizen itu mencari celah untuk mengungkap kebohongan apa yang mereka lakukan, kebenaran apa yang bisa disingkap. Ya, termasuk yang melakukan ini adalah ada satu akun yang kemudian dia menulis gitu di postingannya, reuni kok rombongannya pakai elf, emangnya alumni rumahnya tetanggaan semua apa gimana? Itu pemirsa ya, kalau kita coba untuk memahami gitu ya, sangat sulit untuk bisa mendapatkan satu desa saja itu dua orang satu angkatan dalam satu fakultas yang sama di Gajah Mada. Ya, bahkan kadang-kadang itu satu kecamatan aja belum tentu ada dari orang yang ada di angkatan itu gitu. Karena Gajah Mada itu susahnya bukan main masuknya, hampir semua fakultas. Kecuali kalau zaman itu fakultas filsafat itu agak mudah karena mungkin orang pusing kalau masuk di fakultas filsafat itu, padahal sebetulnya bagus aja, cuma nggak banyak peminatnya, ngoyoworo kan anggapannya orang itu. Nah ini kok pakai elf, apa misalnya dari kampung Sumber Surakarta itu mampir dulu ke desa-desa, nyamperin gitu kan, terus elfnya baru kemudian datang ke kampus di Gajah Mada, atau memang itu banyak dari Fakultas Kehutanan. Ya, kok seperti itu gitu loh. Mungkin dari Fakultas Kehutanan yang umurnya kira-kira 60-an sekian, dan sebetulnya ini banyak yang jauh lebih muda ya, dari umurnya Jokowi ya, kelihatan jauh lebih muda, mungkin masih karyawan aktif atau apa gitu, diajak semua untuk reunian itu. Mungkin tetap ada satu atau dua yang memang benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan itu tahun 1980. Lainnya itu termul gitu loh. Ya, lainnya itu termul karena itu ya digodain sama siapa namanya? Oposisi 6890 akunnya itu. Maaf Bu Anastasia M. Lis ya, gak sengaja kepencet. Ya, itu tampaknya tahu juga ini barangkali malah itu adalah orang yang menjadi arsiteknya. Dan memang pemirsa, tampaknya ini juga ada foto-foto briefing yang dibuat oleh oposisi 6890 itu. Lihat foto-foto sebagian briefing dulu ya. Jadi nanti orang-orang yang akan hadir di reunian itu kalau ketemu wartawan ditanya, jawabannya udah ngerti, jangan seperti Mulyono. Mulyono ini menjadikan skenarionya itu bubrah kacau karena mengatakan tidak ada jurusan saat itu. Apakah Mulyono beneran kayaknya yang giginya ompong ini belum sempat diganti gigi palsu ya, apakah dia itu memang kuliah di Fakultas Kehutanan atau enggak? Tapi kalau dilihat dari matanya yang ngelirik ke kanan terus, sebetulnya dia sangat ingin mendapatkan briefing. Gimana jawabnya dong gitu. Nah ini oposisi membuat akun ya, beberapa ya tampaknya itu briefing lebih dahulu ya.
Dan memang ada mantan pejabat atau istri pejabat kehutanan juga ditampung di sana. Jadi memang situasinya betul-betul masalah ya. Berat banget sebetulnya. Duit bertriliun-triliun habis untuk sekedar menutupi bangkai busuk ya. Dan ini bukan bangkai tikus ini, bangkai gajah ini. Kalau bangkai gajah baunya luar biasa, ditimbun terus ya kan, itu akan terus bau ya, nggak selesai-selesai. Apalagi gajahnya tidak satu ya. Kalau gajahnya setiap anggota gajah mati semua jadi bangkai semua, apa nggak repot itu ya. Itulah ya, akhirnya Ibu Anastasia ini dicari oleh orang-orang gitu kan, siapa ibu ini, apa dia koordinator buzzer ya kan ya. Tanya ke Grok jawabannya kurang begitu meyakinkan. Oh, itu ibu yang memang hadir di sana. Tetapi ya, yang diwawancara satunya lagi itu memang kelihatan kalau itu adalah pejabat Departemen Kehutanan. Mungkin memang benar dari fakultas kehutanan dulunya gitu. Jadi memang agak berat ya situasinya, dikulitin oleh netizen dan tampak bahwa aneh gitu ya. Apalagi bawa mobil elf kuning apa warna apa itu, nggak ada lah. Rata-rata lulusan dari perguruan tinggi itu yang bawa mobil sendiri-sendiri lah. Gajah Mada masa nggak ada mobilnya ya kan. Sekarang kan beli mobil kayak beli pisang goreng aja kan. Siapa yang nggak punya mobil hari ini? Lulusan perguruan tinggi negeri mah nggak ada, punya semua gitu loh. Tapi kalau dia pakai rombongan kayak begitu, pertama tampak bahwa ini adalah termul, yang kedua itu dari satu kampung. Siapa yang usianya kira-kira segitu ya, kemudian diangkut bareng-bareng, diberikan seragam, kasih makan siang, amplop sekedarnya. Jadi deh, ayo pokoknya ikut aja di acara itu, cuma senyum-senyum doang ya. Itulah ya, tipu-tipu itu biasanya memang semakin ditutupi semakin mudah untuk dibongkar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.